Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Pertemuan ini tentunya tidak bosan-bosan kita untuk menyambungkan dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang dimana pertemuan yang telah kita lewati, saya membahas tentang bahwa Allah itu mewajibkan berperang. Jadi di sini perang seperti apa? Karena tujuan kita di sini adalah untuk memperbaiki diri, untuk menguasai diri, untuk membentuk diri, untuk mengembangkan diri, untuk menuntunnya kepada jalan yang Allah ridhoi tentunya. Di sini adalah kita memerangi sesuatu perilaku atau perbuatan yang menjadi karakter kita apabila kita memang memiliki karakter yang tidak baik. Dengan kita menyadari diri, dengan kita mengetahui diri, barangkali ada karakter-karakter yang tidak beres di dalam kehidupan jiwa kita. Contohnya, seperti kita suka malas, lalai, santai, tidak jujur. Nah, itu adalah karakter-karakter yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik, yang dimana kita harus selalu memperhatikan akhlak dan perbuatan kita. Itulah, ketika kita memiliki akhlak yang tidak baik, disitulah kita memeranginya. Dalam arti kita harus membentuk diri kita yang lebih baik. Karena ketika kita memiliki akhlak yang menjadi tindakan dan perbuatan kita sehari-hari menjadi kebiasaan, yaitu karakter, memang sangat sulit kita untuk memperbaikinya. Perlu perjuangan yang keras. Disitulah yang disebut perang. Jadi kita tidak boleh dulu memerangi orang lain kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Itulah karena Allah mewajibkan perang di dalam kehidupan ini untuk memerangi kejelekan yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus memerangi dulu kejelekan yang ada dalam kehidupan diri kita sebelum mau memerangi orang lain yang dianggap kita bahwa orang lain itu jelek. Karena belum tentu orang lain itu jelek. Nah, maka dari itu marilah bersama kami dengan kita berjuang, memiliki sifat juang untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Kalau bisa kita harus menjadi orang yang berguna, yang berarti di dalam kehidupan ini. Jangan menebar kekerasan, jangan menebar kebencian, meneror orang lain dan sebagainya. Itulah. Kalau bisa kita harus menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu untuk kehidupan ini. Menerapkan sifat kasih dan sayang, saling mengasihi, saling menyayangi di antara kita, di antara sesama manusia, bahwa manusia adalah pada dasarnya adalah saudara dari diri yang satu. Itulah manusia. Dan manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita selalu perhatikan diri kita dengan kita memerangi kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang ada di dalam diri kita. Dalam arti kita berhijrah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 118. Innalladzina amanu surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah. Jadi di sini marilah kita mulai saat ini berhijrah, memindahkan perilaku yang jelek kepada perilaku yang baik. Hijrahkan dulu perbuatan kita. Selain kita hijrah tempat, hijrahkan dulu akhlak kita.
dari akhlak yang baik kepada akhlak yang dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Saudara-saudari yang Allah muliakan, karena itulah yang disebut jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah untuk memperbaiki hidup ini dan memperbaiki kita hidup di dalam kehidupan di luar diri kita, dalam arti hidup berbangsa, beragama, dan bernegara selain berkeluarga khususnya. Saudari-saudari yang Allah muliakan, itulah dengan kita di sini akan selalu memperhatikan diri kita dalam arti kita memperbaiki diri. Karena memperbaiki diri itu sangat berat. Sebagaimana apabila kita memiliki kebiasaan-kebiasaan jelek, itulah perjuangannya. Perlu perjuangannya. Yang dimana Allah mengharuskan berperang itu seperti itu. Kita menjalankan kewajiban pun sebagai seorang ayah misalkan membela anak istrinya, berusaha. Nah, itu adalah perjuangan. Berperang di jalan Allah, di jalan yang benar. Jadi sebelum kita mau memerangi di luar diri kita, marilah kita bangunkan sifat kuasa yang ada di dalam diri kita. Sifat khalifah, sifat pemimpin untuk kita menguasai jiwa dan raga kita apabila ada akhlak yang jelek, apabila ada perbuatan yang jelek yang menjadi kebiasaan di dalam hidup kita, itulah yang harus kita perangi. Kita berhijrah di situ, memindahkannya di situ untuk menjadi orang yang lebih baik. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah perang yang sesungguhnya. Berjihad yang sesungguhnya. Berjihad di jalan Allah adalah kita melakukan kebaikan, terus kebaikan. Namun jangan sampai kita merasa yang paling baik, yang paling benar, sehingga memvonis orang lain salah. Karena masalah ilmu itu adalah gaib. Masalah keimanan pula itu adalah gaib. Yang artinya sifatnya batin. Kita tidak tahu masalah hal itu. Maka perhatikan saja diri kita untuk memperbaiki hidup kita ini. Saudari-saudari yang Allah muliakan, itulah dengan kita nanti meneliti jiwa dan raga kita dengan harapan kita bisa memperbaiki diri kita. Sebagaimana di dalam surah Fussilat, mari kita melihat bukan Fussilat, surah Al-Fat, yaitu surah kemenangan. Dalam arti Al-Fat adalah kemenangan. Nah, ini di dalam ayat yang ke-26, Izza'ala alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hatinya, dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan ke dalam Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan kalimat itu dan patut memilikinya. Dan mereka lebih berhak dengan kalimat itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala hal tersebut. Itulah ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketentraman kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah mewajibkan untuk tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala hal tersebut. Itulah. Jadi kalimat apa itu? Yaitu kalimat tauhid, yang dimana Allah mewajibkan menjalankan kalimat tauhid itu dan harus tetap taat kepada kalimat tauhid itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, ketika orang-orang kafir menanamkan sifat jahiliyah, yaitu sifat kesombongan, sifat kebodohan, kata jahiliyah yaitu jahilin, kebodohan.
yang dimana orang itu mengikuti sifat yang paling rendah itu, yang dimana diwariskan terus dari masa lampau sampai ke generasi berikutnya, yang dimana itu adalah sifat yang terendah. Sifat apa itu? Yang saya sudah pernah bahas, yaitu sifat naluri yang paling rendah, seperti tamak, rakus, serakah, sombong, tidak memperdulikan orang lain. Itu adalah sifat-sifat jahiliyah yang tidak patut dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Saudara-saudari yang Allah muliakan, dan itu akan menjatuhkan manusia ke tempat yang terendah-rendahnya, itu adalah seperti itu. Sebagaimana di dalam surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95. Wa qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Itulah ketika orang itu mengikuti sifat yang paling rendahnya itu. Dan di mana memang semua manusia memilikinya sifat rendah itu, seperti rakus, tamak, serakah, tidak memperdulikan orang lain, yang penting dirinya kenyang, yang penting dirinya yang beruntung. Seperti contoh, sekalipun orang itu sudah tinggi ilmu rohaninya, tapi sifat rendahnya itu selalu dihadirkan sebenarnya ketika setiap saat terjadi di dalam kehidupannya. Contohnya, misalkan seorang tetangga yang satu melihat kebaikan tetangga yang satu, misalkan dia tidak suka kalau melihat tetangga yang lainnya itu untung, beruntung, kemenangan, bahagia dan sebagainya. Yang maunya hanyalah dirinya yang bahagia, yang mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Dan itu semua pada semua manusia, semuanya selalu dihadirkan sifat seperti itu. Namun ketika orang beriman, taat kepada Allah, digantinya sifat rendah itu dengan naluri yang tingginya, yaitu cinta, kasih, dan sayang. Lalu dia ikut bersyukur, ikut bahagia. Jadi untuk dirinya pula kebahagiaannya itu dengan didasari dari kehidupan batinnya itu, sehingga dia merasa bahagia dalam kehidupannya. Itulah. Jadi dengan jangan kita menanamkan sifat-sifat rendah itu ketika hadir kepada diri kita, dalam arti kita mensucikan hati kita. Karena apa? Sifat rendah itu pasti akan selalu hadir, selalu menghampiri hati kita. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah mewajibkan menjalankan kalimat itu, yaitu kalimat tauhid. Kalimat apa itu? Yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun lagi-lagi masalah waktu. Saya jeda dulu sebentar. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.